Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Eustoma, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, Eustoma, yang juga dikenal dengan nama Lisianthus, adalah tanaman berbunga dari keluarga Gentianaceae. Bunga ini memiliki bentuk yang menyerupai mawar, dengan kelopak yang lembut dan elegan. Warna bunganya bervariasi, mulai dari putih, merah muda, ungu, biru, hingga kombinasi warna pastel yang menawan. Keindahan bentuk dan warna bunga menjadikannya pilihan populer untuk buket pengantin, karangan bunga meja, dan dekorasi pernikahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Eustoma dibudidayakan secara luas oleh para petani bunga, floris, dan dekorator pernikahan. Floris profesional sering menggunakannya untuk menyusun rangkaian bunga premium, karena daya tahannya yang cukup lama, dan tampilannya yang anggun. Selain itu, pecinta tanaman hias dan penggemar florikultura juga banyak menanam Eustoma di rumah kaca atau pekarangan sebagai bunga potong atau tanaman hias. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Eustoma biasanya berbunga pada musim panas, terutama jika ditanam di daerah beriklim sedang hingga hangat. Dalam kondisi iklim tropis seperti di Indonesia, tanaman ini dapat berbunga sepanjang tahun, dengan puncak mekar terjadi pada musim kering jika perawatan dan pencahayaannya optimal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Eustoma berasal dari wilayah selatan Amerika Serikat, Meksiko, dan Karibia, namun saat ini telah dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Belanda, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, bunga ini bisa ditanam di dataran tinggi yang memiliki suhu sejuk dan pencahayaan baik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, popularitas Eustoma terletak pada keindahan bunganya yang menyerupai mawar, namun memiliki tekstur lebih lembut dan warna pastel yang unik. Selain itu, bunga ini memiliki umur simpan yang cukup lama setelah dipotong, sehingga ideal untuk rangkaian bunga komersial dan dekorasi acara formal. Penampilannya yang romantis dan elegan menjadikannya favorit dalam dunia pernikahan dan simbol cinta yang anggun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Eustoma dapat ditanam dari biji atau bibit. Tanaman ini membutuhkan tanah yang gembur, drainase baik, dan paparan sinar matahari penuh hingga sebagian. Penyiraman harus dilakukan secara rutin, namun tidak berlebihan agar akar tidak membusuk. Pemupukan berkala dengan unsur hara mikro dan makro penting untuk mendukung pertumbuhan bunga yang sehat dan warna yang cerah. Eustoma sensitif terhadap hama seperti kutu daun dan penyakit jamur, sehingga perlu pengawasan rutin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang botani, Eustoma grandiflorum merupakan spesies tanaman berbunga dari famili Gentianaceae, yang dikenal karena morfologi kelopaknya yang tipis dan berlapis, menyerupai mawar, namun dengan karakteristik unik yang membedakannya dari genus Rosa. Tanaman ini memiliki struktur batang ramping, daun berbentuk oval memanjang, serta sistem akar serabut yang membutuhkan tanah gembur dengan sirkulasi udara baik. Eustoma memiliki kecenderungan tumbuh sebagai tanaman tahunan di iklim hangat, namun sering dibudidayakan sebagai tanaman semusim dalam industri hortikultura modern. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari aspek hortikultura, Eustoma memerlukan teknik penanaman yang cermat karena benihnya sangat kecil, dan proses perkecambahannya memakan waktu lebih lama dibandingkan tanaman hias lainnya. Kultivar modern Eustoma telah dikembangkan dengan berbagai warna seperti ungu muda, putih gading, merah jambu pastel, biru muda, dan bahkan varian bergradasi dua warna. Pemangkasan dan pengaturan suhu serta kelembaban menjadi faktor penting dalam menghasilkan batang yang tegak dan bunga berkelopak sempurna.
Di negara-negara seperti Jepang dan Belanda, Eustoma diproduksi dalam skala besar sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang sosial dan budaya, Eustoma sering digunakan dalam upacara pernikahan, perayaan keagamaan, serta sebagai simbol kasih sayang yang elegan dan tenang. Berbeda dari bunga mawar yang identik dengan gairah dan cinta yang membara, Eustoma merepresentasikan kelembutan, keanggunan, dan keikhlasan. Dalam bahasa bunga, Eustoma melambangkan pengakuan dan penghargaan atas cinta yang tulus, menjadikannya bunga pilihan untuk menyampaikan pesan emosional yang halus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif komersial, Eustoma termasuk salah satu bunga potong paling premium di pasar global. Harga per tangkainya relatif tinggi karena proses budidaya yang rumit dan hasil panen yang tidak selalu stabil. Di pasar bunga Jepang, Eustoma dianggap sebagai bunga elegan kelas atas dan sering digunakan dalam desain rangkaian ikebana. Di Indonesia, Eustoma mulai mendapatkan perhatian di kalangan floris profesional dan pasar pernikahan mewah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi ekologis, Eustoma tidak tergolong sebagai tanaman invasif dan umumnya tidak mengganggu ekosistem lokal ketika dibudidayakan di lahan pertanian terkendali. Namun, karena kebutuhan akan pestisida dan fungisida untuk mempertahankan kualitasnya, praktik budidaya Eustoma yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan tekanan terhadap tanah dan air. Oleh karena itu, budidaya berkelanjutan menjadi topik penting dalam pengembangan agribisnis Eustoma masa kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi artistik dan estetika, kelopak Eustoma yang halus dan variatif warna menjadikannya objek populer dalam fotografi bunga, ilustrasi botani, serta seni instalasi floral. Teksturnya yang lembut dan bentuk kelopak yang berlapis memberi kesan feminin dan romantis, menjadikannya pilihan utama untuk menciptakan komposisi visual yang harmonis. Dengan demikian, Eustoma bukan hanya sekadar bunga hias, melainkan representasi keindahan multidimensi yang mencakup nilai artistik, agrikultur, sosial, hingga simbolis dalam kehidupan manusia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.